Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 68 sesi Jumat 2. Saya sendiri Aldino Wibisono NPM 19071 dan rekan saya. Nama saya Fadli Ditya, NPM 1923. Di sini kami akan menjelaskan laporan modul 3 tentang Dreamweaver beserta simulasi softwarenya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang laporannya dimulai dari pendahuluan di latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat juga berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe Systems yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Macromedia. Dreamweaver dirilis pertama kali pada bulan Desember 97 untuk macOS yang bernama Macromedia Dreamweaver 1.0. Macromedia terakhir kali merilis Dreamweaver versi 8.0 pada tanggal 13 September 2005 hingga akhirnya dibeli oleh Adobe Systems. Adobe Systems kembali mengeluarkan software Dreamweaver versi 9.0 pada tanggal 16 April 2007 yang terdapat di dalam Adobe Creative Suite atau yang biasa disingkat CS. Versi terakhir yang dikeluarkan oleh Adobe ialah Adobe Dreamweaver versi 11.5 yang dirilis pada tanggal 12 April 2011. Dreamweaver tersedia untuk Mac dan Windows System. Versi terbaru mensupport web teknologi seperti CSS, JavaScript, dan yang lainnya. Pada saat ini banyak perusahaan persewaan alat berat yang memiliki permasalahan dalam melakukan pembukuan. Banyak hal yang perlu dilakukan dalam melakukan transaksi penyewaan alat berat, seperti pendataan penyewa, pembuatan kwitansi, dan rekapan transaksi untuk pembukuan. Di dalam modul ini ditunjukkan bagaimana cara membuat sebuah website yang dibutuhkan pada sebuah sistem informasi dengan menggunakan Dreamweaver, sehingga dapat membuat penyelesaiannya dan dapat membuat sistem informasi tersebut. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini yaitu bagaimana cara membuat website yang diperlukan pada sistem informasi persewaan alat berat dengan menggunakan Dreamweaver. Kemudian tujuan praktikum dari Dreamweaver ini adalah praktikan dapat membuat website untuk perusahaan persewaan alat berat menggunakan Adobe Dreamweaver. Praktikan dapat mengembangkan website menggunakan Adobe Dreamweaver. Dan praktikan dapat membuat perusahaan persewaan alat berat lebih efektif dan efisien. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Di samping itu, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. Kemudian akan lanjut ke pembahasan tentang Dreamweaver. Dreamweaver merupakan sebuah HTML editor profesional
untuk mendesain web secara visual dan mengelola situs atau halaman web. Saat ini terdapat software dari kelompok Adobe yang belakangan banyak digunakan untuk mendesain sebuah situs web. Versi terbaru dari Adobe Dreamweaver saat ini adalah CS6. Pada Dreamweaver CS6 terdapat beberapa kemampuan, bukan hanya sebagai software untuk desain web saja, tetapi juga untuk menyunting kode serta pembuatan aplikasi web dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman web. Dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman web antara lain HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke fitur Dreamweaver. Yang pertama ada antarmuka visual yang ramah bagi pemula. Adobe Dreamweaver CC mudah digunakan, tapi di saat bersamaan juga sulit untuk dipelajari. Bagus atau tidaknya website tergantung pada kemampuan Anda. Artinya meskipun software ini menawarkan banyak fitur untuk mengembangkan website, Anda tidak bisa memaksimalkannya jika pengetahuan dasar yang dimiliki sangatlah terbatas. Kemudian fitur yang kedua yaitu kode editor bawaan yang serbaguna. Keunggulan lain dari aplikasi ini adalah kode editor bawaannya yang serbaguna. Jika developer profesional ingin mengeksekusi kode pada text editor, mereka dapat melakukannya dengan fitur ini. Beberapa kegunaannya seperti syntax highlighting, code completion, CSS documentation, Bootstrap 4, Git support, preview browser real-time, Creative Cloud libraries, dan Chromium Embedded Framework atau CEF. Kemudian bagian-bagian pada Dreamweaver. Untuk membuka dokumen web pada Dreamweaver ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan starter page. Untuk membuka dokumen web menggunakan starter page dapat dilakukan saat awal Dreamweaver baru dibuka. Kemudian menggunakan menu bar. Caranya seperti berikut, yaitu file, lalu open, dilanjutkan dengan pencarian atau direktori dokumen web. Dan yang ketiga menggunakan files panel. Files panel terletak di sisi kanan. Cara untuk membuka dokumen web menggunakan files panel, jika kalian belum pernah menggunakan file panel ini, maka yang pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan file panel tersebut dengan tekan F+8. Selanjutnya, tentukan direktori tempat penyimpanan dokumen yang akan dibuka. Lalu di sini ada bagian dari Dreamweaver seperti menu bar, dokumen window, dokumen toolbar, lalu text selector, insert panel, tab command. Lalu selanjutnya ada tab layout, terus ada tab form, lalu ada tab data, tab sprite, tab text, lalu ada tab favorites, dan ada CSS style panel. Lalu kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Kelebihan dari Macromedia Dreamweaver yaitu yang pertama kemampuannya untuk membuat halaman web yang terlihat lebih konsisten. Lalu kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan, lalu mudah untuk mengupload melalui FTP. Lalu lanjut ke kekurangannya. Di sini kekurangan dari Macromedia Dreamweaver yaitu harga software yang cukup mahal. Di sini Adobe Dreamweaver CS5 dibanderol oleh Adobe sekitar $399, harga yang mungkin terjangkau oleh kalangan tertentu saja. Lalu fungsi utama Dreamweaver adalah untuk mendesain sebuah web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog yang sering digunakan oleh para blogger, dan untuk membuat situs web. Lalu di sini ada fitur-fitur Dreamweaver seperti seamless live view editing, lalu multi-monitor support, dan user interface yang didesain lebih modern. Lalu di sini ada pembahasan mengenai membuat website menggunakan Dreamweaver. Di sini yang pertama tentu harus memiliki Adobe Dreamweaver. Lalu create new,
lalu kemudian masukkan nama website yang diinginkan, lalu jangan lupa untuk save project, lalu membuat tabel, kemudian buat halaman baru di Adobe Dreamweaver. Nah, selanjutnya membuat background website, lalu membuat menu website, lalu sesuaikan dengan keinginan website yang akan dibuat. Di sini membuat situs web menggunakan template Dreamweaver. Yang pertama yaitu pilih template. Di sini seperti itu ringkasnya gambarnya. Lalu ubah logo dan teks judul seperti ini. Lalu yang ketiga, ubah warna latar header seperti ini, memilih warna. Kemudian menerbitkan situs secara langsung melalui Adobe Dreamweaver. Di sini yang pertama yaitu membuat koneksi FTP yang baru, lalu kemudian isi rincian koneksi seperti ini. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan mensimulasikan program yang sudah kami buat. Yang pertama-tama kita akan membuka SAM, lalu mengaktifkan apache.mysql. Setelah itu kita buka browser ya. Setelah itu kita buka halaman webnya, localhost. Nah, ini tampilan utama dari website kami. Di sini ada home, login, help, dan about. Nah, ini untuk tampilan help. Lalu ini ada tampilan about us. Lalu untuk login kita masukkan username dan password. Ini saya contohkan. Nah, apabila login sukses akan langsung ke halaman ini. Nah, di sini kalau login salah akan saya contohkan seperti ini. Nah, apabila login salah, ini akan ada tulisan mohon maaf, username atau password Anda salah. Silahkan input ulang username dan password. Nah, setelah itu, dalam halaman ini ada input data, lalu ada daftar data-data yang telah dimasukkan. Di bagian input ada penyewa, admin, paket alat berat, kwitansi, dan pembayaran. Lalu di data-data ada data penyewa, data admin, data paket alat berat, data kwitansi, dan data pembayaran. Nah, ini untuk tampilan input penyewa. Ini untuk tampilan input admin. Ini ada tampilan input paket alat berat. Ini tampilan input kwitansi, dan ini tampilan input pembayaran. Nah, ini akan saya contohkan bagaimana menginput sebuah data. Di sini saya akan contohkan di admin. Untuk masukkan ID-nya dulu, terserah ya. Lalu masukkan nama admin. Saya contohkan Admin. Setelah selesai akan langsung klik tombol selesai. Nah, nanti otomatis akan terekam di data admin.
Apabila ingin menginput lagi, tinggal mengklik link input lagi. Apabila sudah selesai, mungkin bisa langsung klik kembali. Nah, ini tampilan data penyewanya. Ini tampilan data admin. Nah, di sini sudah ada data yang habis kita masukkan tadi. Ini ada data paket alat berat. Lalu ini ada data kwitansi. Lalu di sini ada data pembayaran. Nah, apabila sudah selesai, maka bisa langsung logout. Pada tampilan logout akan terdapat kata terima kasih telah menggunakan layanan kami. Lalu pencet logout. Nah, apabila setelah memencet logout, nanti akan kembali ke halaman utama dari website kami. Kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan langkah-langkah pembuatan website di atas, dari mengaktifkan Apache dan MySQL di SAM, sampai dengan membuat tampilan logout, praktikan dapat membuat sebuah website berdasarkan studi kasus yang dipilihnya. Yang kedua, dengan Adobe Dreamweaver, praktikan dapat mengembangkan website dengan langkah-langkah di atas. Praktikan dapat mengembangkan tampilan web maupun menambah halaman web sesuai dengan yang diperlukan. Lalu yang ketiga, dengan adanya website ini membuat kegiatan transaksi persewaan alat berat semakin efektif dan efisien. Website ini memberikan kemudahan untuk mendata penyewa, membuat kwitansi, dan melakukan rekapan hasil transaksi yang telah dilakukan. Lalu ada saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 ini adalah, yang pertama, sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software-software yang diperlukan dalam praktikum sebelum dilakukannya praktikum. Yang kedua, sebaiknya seluruh praktikan ikut mempraktikkan cara pembuatan web pada saat praktikum. Yang ketiga, sebaiknya seluruh praktikan telah mempersiapkan aplikasi yang dibutuhkan pada laptop agar tidak memperlambat jalannya praktikum. Yang keempat, dan diharapkan praktikan dapat membuat web yang variatif. Sekian dari pemaparan laporan dan simulasi software yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.